Beberapa hari ini, media sosial dibikin heboh dengan beredarnya surat tantangan kepada pemimpin bangsa ini yang dibagikan oleh salah satu akun penggiat Facebook. Selepas Indonesia dihebohkan dengan wabah corona, selepas itu pula berbagai persoalan berdatangan, seperti teori konspirasi, jenazah yang diklaim terjangkit corona, dan masih banyak masalah lagi yang belum terpecahkan yang membuat warga Indonesia kebingungan, seperti saya yang awam dalam ilmu kedokteran. Beginilah isi surat tantangan tersebut. Kepada yang terhormat, 1. Raja Dusta Presiden Joko Widodo. 2. Raja Hoax Menteri Negara BUMN. 3. Pengibul Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. 4. Raja Bohong Menteri Kesehatan. 5. Ulama palsu Kiai Haji Ma'ruf Amin. 6. Ulama sesat Profesor Kiai Haji Said Akil Siroj. Di bulan suci Ramadan ini saya bernama Edward Junaidi Antonio. Nomor WhatsApp 085132676148, menantang seluruh dokter se-Indonesia dan Presiden Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, agar memasukkan virus corona COVID-19 ke dalam tubuh saya. Terlepas dari surat tantangan ini yang telah beredar di media sosial, mungkin yang bersangkutan ingin permasalahan yang sangat besar di Indonesia diselesaikan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang telah berlaku, sehingga hal tersebut diketahui dan dipercayai oleh seluruh warga Indonesia. Tantangan ini sengaja saya lakukan agar seluruh rakyat Indonesia bisa meyakini bahwa COVID-19 memang benar-benar ada. Saya memohon kepada pemerintah Republik Indonesia, di saat memasukkan COVID-19 ke dalam tubuh, saya harus disaksikan oleh kedua mata seluruh rakyat Indonesia dengan cara siaran langsung melalui layar kaca televisi, agar seluruh warga ini dapat memastikan bahwa COVID-19 memang ada dan nyata, sehingga seluruh rakyat tidak lagi meragukan isu-isu yang beredar. Catatan: apabila dalam tempo 1 bulan saya masih hidup, tolong nyatakan dan siarkan ke publik bahwa COVID-19 itu tidak ada dan hanya sekedar untuk mengalihkan isu kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti kasus korupsi sebagai berikut. 1. Kasus korupsi PT Pertamina atau Persero. 2. Garuda Indonesia Airlines. 3. PT Asabri Persero. 4. PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. 5. PT Jamsostek BPJS Ketenaga Kerjaan. 6. PT Inalum atau Persero. 7. Komisi Pemberantasan Korupsi. 8. Kasus suap di Komisi Pemilihan Umum. 9. PT Pelindo II. 10. PT Bumi Putra Research. 11. PTPN. 12. BPH Migas. 13. 7.500 proyek DKI. 5.999 proyek Jatim. 14. Dana kontrak pertambangan. 15. Kantor Perpajakan Jakarta Pusat. 16. Dana investor dan dana utang. 17. Sri Mulyani Indrawati. 18. Kasus PT Freeport Indonesia. Dan apabila dalam tempo 1 bulan ternyata saya meninggal dunia akibat COVID-19, mohon beritanya disiar ke publik dan mohon katakan pada seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo memang benar-benar bersih dan dapat dipercaya. Lalu kuburkan mayat saya di kandang babi, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengenang dan mengecam diri saya sebagai laki-laki pembohong besar dan provokator nomor 1 di Indonesia. Jika saya masih hidup dalam tempo 1 bulan, izinkan saya memasukkan Presiden Jokowi dan menterinya serta gubernur hingga seluruh anggota DPR RI ke dalam penjara.
Dan izinkan saja untuk membuka seluruh masjid yang digembok oleh pihak kepolisian dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan tolong angkat saya sebagai Ketua Nahdlatul Ulama supaya di Indonesia tidak ada lagi ulama yang menjual ayat-ayat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian surat tantangan ini saya buat dalam keadaan sangat normal dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Mantan rampok aset milik negara asing, Edward Junaidi Antonio. Edward Junaidi Antonio hanya menginginkan semua lini pihak pemerintah melakukan semua tugasnya dengan transparan dan lebih terbuka terhadap publik, biar semua masyarakat di Indonesia tahu tentang kinerja pemerintah yang telah rakyat pilih dan peka terhadap suara rakyat semuanya.